Umumnya warga Surabaya menganggap turun hujan adalah berkah. Saat itu taman kota akan kembali segar, serta suhu udara menjadi lebih menyegarkan. Padahal hujan di Surabaya saat ini sudah menyimpan ancaman penyebaran penyakit. Riset terbaru Ecological Observation and Wetlands Conservation, ECOTON, mengungkap bahwa mikroplastik telah mencemari air hujan di berbagai kota besar di Indonesia, salah satunya Surabaya. Jadi mikroplastik itu serpihan ya, jadi serpihan kecil yang ukurannya lebih kecil dari 5 mili sampai 100 mili, jadi kecil sekali. Dia berasal dari proses pembakaran plastik. Jadi kalau kita melihat aktivitas bakar plastik, itu dia akan salah satu hasilnya adalah mikroplastik, jadi akan terbang di udara. Saat kemudian dia masuk ke dalam tubuh manusia, ini sangat berbahaya karena banyak kajian yang menunjukkan masuknya mikroplastik ke dalam tubuh akan menyebabkan pertama gangguan hormon, dan yang kedua terjadi semacam pembengkakan di dalam saluran pembuluh darah, kemudian organ vital kita gitu. Dan banyak fakta yang menyebutkan memang saat ini itu mikroplastik sudah masuk ke dalam bagian vital dan penting, yaitu dalam plasenta ibu. Penelitian ini dilakukan di 18 kota, termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar. Hasilnya hampir seluruh sampel air hujan mengandung partikel mikroplastik, terutama jenis serat sintetis yang berasal dari tekstil, debu kendaraan, dan pembakaran sampah. Sebenarnya ini kan berasal dari kajian kami bersama dengan komunitas atau masyarakat jurnalis lingkungan Indonesia. Jadi ECOTON melakukan penelitian di 18 kota dan hasilnya menguji kadar mikroplastik di udara. Jadi di setiap kota kita tempatkan kayak cawan Petri gitu, kemudian dia akan menangkap udara, partikel udara, dan kemudian di situ ternyata terdapat mikroplastik. Dari temuan kami yang terbanyak itu di Jakarta dan yang paling sedikit itu di kota Malang, Jawa Timur. Jadi ini menunjukkan memang udara kita sudah terkontaminasi oleh mikroplastik, dan ini tidak mengherankan karena memang perilaku masyarakat Indonesia itu hampir 56% mereka itu bakar sampah. Jadi memang dari partikel atau polimer yang dideteksi memang sebagian besar adalah jenis mikroplastik yang berasal dari plastik yang dibakar. Jadi memang sumbernya pertama dari pembakaran sampah plastik, kemudian gesekan antara roda atau ban karet dengan aspal, kemudian dari laundry atau dari pakaian kita. Jadi sumber-sumber inilah yang kemudian memang ini kan tidak terkontrol ya, bagaimana kita sampah plastik kita gitu. Kita tahu di kota-kota besar di Jawa ini TPA-nya sudah overload atau penuh ya, karena salah satunya faktor tidak termanage dengan baik sampah plastik sekali pakai seperti styrofoam, tas kresek, sedotan, air minum dalam kemasan. Itu menjadi problem sampah plastik, dan ini kemudian lambat laun dia kena panas, dia kena gesekan, kena air hujan, dia akan terfragmented atau pecah menjadi serpihan kecil yang disebut mikroplastik, dan ini akan terbang ke udara ya, ke udara, kemudian dia akan dicuci oleh air hujan. Jadi air hujan itu menangkap atau membersihkan udara kita, dan kebetulan udaranya penuh dengan mikroplastik gitu. Jadi tidak heran kalau udara di air hujan dan udara kita itu tercemar oleh mikroplastik. Dan jangan lupa, tidak hanya di Indonesia, kita juga mengkaji di beberapa kota-kota besar di ASEAN, di Eropa, di Amerika. Memang saat ini seperti di Austria, di Barcelona, kemudian di San Francisco, di Manila, di Kuala Lumpur itu terkontaminasi oleh mikroplastik. Jadi jangan kaget, jangan takut, semua kok ini fenomena global di mana memang air hujan kita tercemar oleh mikroplastik. Temuan mikroplastik di udara 18 kota di Indonesia menempatkan Surabaya dalam peringkat 6 dengan kontaminasi 12 partikel, 90 cm2 2 jam. Jadi memang kalau kita ingin memang tidak akan bisa membersihkan atau menghilangkan sama sekali mikroplastik ya, tapi kita bisa mengurangi. Salah satunya adalah mengurangi sumbernya gitu. Yang tadi kalau kita analisis, memang sumber pertama adalah pembakaran sampah plastik. Maka kemudian yang harus ditekankan adalah satu adalah mengurangi atau menghentikan model-model atau pengelolaan sampah dengan membakar. Menarik adalah di Jakarta. Jakarta itu kemudian sekarang dipotret ya, dipajang di medsos gitu, masyarakat yang
ketangkap atau ketahuan membakar sampah plastiknya. Jadi memang yang terutama adalah kita harus mendorong atau ya mengurangi perilaku membakar sampah plastik. Yang kedua, kita harus mengurangi sih penggunaan plastik sekali pakai. Jadi ontran-ontran ini atau fenomena krisis ini adalah dari perilaku kita yang overload atau over konsumsi ya terhadap tas kresek, sedotan, air dalam kemasan, styrofoam, gitu ya, sasetan. Gitu. Ini kan harus dikurangi karena memang plastik sekali pakai ini sebentar penggunaannya tapi dampaknya ini terus menerus dan bahkan saya katakan ini akan abadi di alam gitu. Jadi kalau gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan tutul, manusia mati ini meninggalkan ini mikroplastik dan ini akan menjadi warisan kita pada anak cucu kita. Maka kalau kita ingin anak cucu kita atau generasi setelah kita itu aman atau berkurang kontaminasi mikroplastiknya, maka kita harus mengurangi pola konsumsi plastik sekali pakai. Mari kita mulai menggunakan tumbler atau mari kita gunakan kembali wadah-wadah yang non plastik gitu. Kecoton juga melakukan penelitian kontaminasi mikroplastik di dalam air hujan. Penelitian yang dilakukan pada 11 hingga 14 November 2025 di 5 lokasi. Pencemaran mikroplastik melalui hujan ini harus menjadi warning bagi warga kota Surabaya untuk tidak membakar sampah terbuka, membuang sampah ke sungai dan konsumsi plastik sekali pakai berlebihan. Sudah meneliti pencemaran udara di 18 kota yang menunjukkan Jakarta Selatan menjadi kota dengan tingkat pencemaran mikroplastik tertinggi di Indonesia. Jadi ada 37 partikel. Kemudian yang terkecil itu di Malang ya. Di Malang. Jadi jenis mikroplastik yang ditemukan itu jenisnya fiber dan jenis filamen. Jadi ada fiber itu kayak benang-benang. Asalnya dari sisa pakaian atau bisa juga dari sisa pembakaran sampah plastik dan juga filamen atau lembaran gitu ya, film. Ini adalah Halo guys. tidak. Oh, Lama nih ya. ya Kak apa? Soalnya Saya rasa Pemkot Surabaya sudah ambil langkah serius ya. Satu, kemudian mereka punya perwali yang mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Sekarang didorong. Jadi penegakan hukum terhadap perwali ini sudah nampak kita lihat di Surabaya di beberapa supermarket itu sudah tidak boleh menggunakan atau memakai tas plastik ya. Kemudian yang kedua ada perwali juga yang mendorong ibu-ibu menggunakan popok kain gitu ya. Jadi ada upaya serius dari Pemkot untuk masyarakat agar tidak menggunakan plastik sekali pakai. Kemudian kita juga melihat bagaimana upaya Pemkot untuk memfasilitasi masyarakat yang membuang sampah yang plastik. Jadi sekarang ada fasilitasi. Pemerintah menyediakan kayak sarana transportasi bagi masyarakat yang ingin membuang sampah agar tidak membuang sampahnya ke sungai. Dan yang terbaru ada semacam himbauan atau setidaknya ada regulasi baru dari Pemkot yang dikenakan denda 5 juta bagi masyarakat yang ketahuan membuang sampah ke sungai. Jadi ini adalah upaya-upaya Pemkot yang serius untuk mengendalikan pencemaran mikroplastik di udara. Namun kita juga ingin Pemkot menegakkan aturan dengan melakukan patroli ya agar masyarakat ini tidak membakar sampahnya. Kemudian yang kedua ada aturan lah pemerintah agar masyarakat tidak mangap saat hujan turun, itu penting. Jadi itu penting agar ada upaya serius pemerintah untuk mendorong warganya ya untuk hati-hati dalam, karena di beberapa kota itu sudah ada juga himbauan untuk menggunakan masker ya. Jadi mungkin ya Pemkot mendorong masyarakat untuk tidak mangap atau menengadah ke atas saat hujan turun. Data tertinggi di Surabaya berasal dari kawasan Pakal. Kawasan yang dekat dengan TPA Benowo ini sangat banyak tersebar mikroplastik saat hujan turun. Disusul kawasan Perak, yang dikenal dekat dengan pelabuhan, kawasan parkir truk dan pergudangan. jadi saya cukup terkejut. Tadi untuk sampel air hujan itu yang dibawa sekitar 175 ml. Kemudian dari 175 ml itu kami saring.
menggunakan kertas Walkman. Jadi kertasnya itu sangat kecil sekali mulut saringannya. Kemudian saya sangat terkejut ketika telah berhasil mengidentifikasi mikroplastiknya. Ternyata memang dalam 175 ml air hujan itu kita menemukan 54 partikel. 54 partikel yang didominasi oleh partikel fiber, kemudian yang kedua dari filamen, dan yang ketiga dari fragmen. Untuk partikel fiber kami temukan 47 partikel per 175 ml, kemudian yang filamen itu ada 5 partikel per 175 ml, kemudian fragmen ada 2 partikel. Ini hanya 175 ml. Jadi asumsinya ketika dijumlahkan sebanyak, diambil 1 liter gitu ya, itu kurang lebih nanti ditemukan estimasinya ada 309 partikel ya, ada 309 partikel mikroplastik per 1 liternya. Ini sangat tinggi karena pengalaman kami, temuan kami di Ekoton itu kami meneliti di Malang, kemudian di beberapa kota yang lain, dan ini yang termasuk salah satu yang paling besar. Jadi sangat terkejut ketika melihat hasilnya. Dan faktor dari adanya mikroplastik di air hujan ini, yang pertama karena dari perilaku manusianya. Yang pertama, mereka melakukan pembakaran sampah. Yang kedua itu hanya mendamping, jadi open dumping, kemudian kena sinar matahari, kena angin, kena panas, akhirnya terfragmentasi dan melayang-layang di udara. Dan mikroplastik yang paling ringan itu fiber. Jadi yang kami temukan memang yang paling banyak fiber. Ini sangat rentan ketika masuk ke tubuh manusia melalui saluran inhalasi atau pernapasan. Dan selanjutnya, ketika mekanismenya kenapa kok bisa di air hujan itu ada mikroplastik. Jadi dari perilaku manusia yang membakar sampah, jadi sampah plastiknya itu akan terfragmentasi, dia melayang-layang di udara. Kemudian ketika proses presipitasi yang menurunkan air hujan dari awan itu mengalami wet dekomposisi. Jadi ketika wet dekomposisi itu akan turun bersama air hujan. Nah, ketika turun bersama dengan air hujan itu akan masuk lagi ke tanah kita, ke sumber air kita, di mana kita juga mengkonsumsi air setiap harinya dari air tanah, kemudian juga air bahan baku dari PDAM yaitu sungai gitu ya. Ini yang kemudian sangat mengkhawatirkan ketika mikroplastik ini masuk ke tubuh manusia. Aktivitas lalu lalang truk yang pada diduga menjadi sumber utama pelepasan serat mikro ke udara, yang kemudian terbawa angin dan jatuh bersama hujan. Partikel mikroplastik yang terhirup atau terserap kulit dapat memicu gangguan pernapasan, iritasi kulit, dan bahkan gangguan hormonal. Risiko ini meningkat bagi anak-anak, pekerja lapangan, dan masyarakat yang bergantung pada air hujan sebagai sumber air bersih. Mikroplastik juga menjadi polutan lintas ekosistem, ditemukan di udara, air hujan, sungai, laut, bahkan dalam tubuh ikan dan manusia. Bahkan mikroplastik juga terdeteksi dalam air minum galon isi ulang dan air PDAM di beberapa kota. Dampaknya yang pertama, ketika mikroplastik masuk ke tubuh manusia, itu bisa memicu sistem gangguan hormon, gangguan sistem hormon. Kemudian yang kedua itu bisa memicu kanker. Kemudian juga ternyata mikroplastik itu agen diabetogenik, jadi bisa menyebabkan orang-orang itu mengalami penyakit diabetes. Jadi penyakit kronis gitu ya. Kemudian ketika masuk ke tubuh manusia itu juga bisa dibawa oleh aliran darah masuk ke seluruh tubuh. Akhirnya ketika mengalami penyumbatan pembuluh darah di otak, akhirnya bisa stroke gitu ya. Jadi ini sangat ancaman yang nyata bagi kita semua, dan harapannya pemerintah yang pertama ayo bareng-bareng untuk membersihkan dan juga memperbaiki ya tata kelola persampahan. Jadi jangan dibakar, jangan di open dumping, jadi harus diperbaiki mulai dari hulu, yaitu mulai memperbanyak pengurangan plastik dari skala produksi. Kemudian yang kedua, dari masyarakat itu juga harus mulai sadar untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan yang ketiga itu produsen itu juga
harus aware, minimal mereka meredesain kemasan yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi tidak nyampah, kemudian mengubah sistem alternatif ini ya, distribusi. Jadi yang sebelumnya single use plastik harus menjadi distribusi reuse atau refill. Jadi mereka bisa mengisi ulang kembali tanpa nyampah. Ini menunjukkan bahwa sistem penyaringan air belum mampu menyaring partikel berukuran mikron. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran publik terhadap bahaya plastik sekali pakai. Untuk kawasan Perak, karena ini tergolong sangat tinggi sekali dibandingkan dengan kota-kota yang lain, saya rasa ini belum aman bagi masyarakat di Tanjung Perak, Kota Surabaya. Jadi kalau misalnya keluar harus pakai masker, kemudian kalau misalnya mau minum air hujan, jangan lupa itu harus difilter dulu. Jadi difilter sehingga sampai bersih, dipastikan tidak ada partikel mikroplastik yang masuk ke airnya. Sampah plastik yang dibakar atau dibuang sembarangan menjadi sumber utama pelepasan mikroplastik ke lingkungan. Pengenaan cukai ya pada produk plastik ini menurut saya bagian dari untuk mengontrol ya. Jadi meningkatkan harganya, kemudian orang akan lebih selektif, lebih bijak dalam penggunaan plastik. Karena selama ini kan kita lihat tadi overkonsumsi, orang boros gitu loh, karena memang terlalu murah gitu loh. Maka dengan pajak plastik ini akan meningkatkan dan mendorong orang untuk lebih bijaksana dan lebih hemat dalam menggunakan plastik, terutama yang sekali pakai gitu.